Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran, salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Tugas sang satria amatlah berat, beban-beban yang dipikulnya pun bukan beban biasa, karena ia memang bukan manusia biasa, yang artinya ia memiliki kelebihan dibanding manusia pada umumnya. Manusia istimewa bukanlah gelar yang disematkan oleh dirinya, atau pihak-pihak tertentu, tetapi disematkan oleh alam semesta dan para pamomongnya, karena ia mengemban tugas, dan bahkan telah menjalankan tugasnya semenjak dahulu. Kenapa semenjak dahulu? Ini ada kaitannya dengan wadah dan isi. Wadah di sini adalah wujud zohir, yang digunakan sebagai sarana atau wujud kasar, atau para pemangku amanah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya di alam nyata, untuk mewujudkan segala bentuk visi misi yang harus diselesaikan. Dan isi di sini adalah wujud halus atau sukma yang bersifat gaib, atau tak terlihat oleh mata atau tak kasat mata. Ia di sini adalah satu, selalu berpindah-pindah menempati wadah, yang memang telah dipersiapkan dengan berbagai keistimewaan untuk masalah wadah dan di sini, terutama isi. Tidak semua orang bisa memahami. Silahkan saja, jangan dijadikan ini sebagai hal untuk berselisih paham. Julukan Satrio Piningit ini tersematkan dengan sendirinya, karena setiap pergantian wadah memiliki tugas dan visi misi yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang lebih baik lagi. Dalam segala bidang, semenjak dahulu sang wadah ini telah menjalankan tugasnya sesuai porsinya, atau ketetapan yang harus dijalankannya. Setelah selesai masa tugasnya maka akan berganti wadah sesuai dengan zaman yang dilalui. Wallahu a'lam. Tugas seorang Satrio Piningit amatlah berat. Tugasnya bukan hanya di alam nyata, tetapi juga alam tak kasat mata. Berbagai strategi dan rencana harus dijalankan dengan matang, walaupun selalu mendapat hambatan dan jegalan-jegalan. Sudah hal yang lumrah bila melaksanakan suatu tugas yang mengandung unsur positif dan kebaikan, tentu saja selalu dibarengi dengan hambatan, baik hambatan dari faktor internal maupun eksternal. Mengenai alam tak kasat mata, tidak semua manusia dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui alam ini. Hanya manusia-manusia tertentu saja yang Allah kehendaki untuk sedikit mengetahui tentang alam ini. Satrio Piningit selalu dihadang dengan berbagai kendala dan jegalan-jegalan, tetapi hal ini tidak lantas membuatnya menyerah. Ia selalu menghadapi setiap ujiannya dengan penuh tanggung jawab dan berpasrah kepada Tuhannya. Ia juga selalu istiqomah, tidak mundur karena pukulan-pukulan. Pukulan-pukulan ini pun bersifat nyata dan gaib. Kenapa jalan hidupnya selalu mempunyai unsur nyata dan gaib, atau tak kasat mata? Karena ia memang ada tapi tiada, tiada tapi ada. Sebuah petikan kata yang mempunyai makna yang akan sulit dicerna oleh insan biasa. Satria Piningit di dalam tugas dan urusannya, tentu walaupun banyak halangan bahkan mengancam hidupnya, tapi ia tetap istiqomah karena baginya tidak ada jalan untuk mundur. Karena ia sadar ini adalah amanah untuk orang banyak dan dirinya sendiri, yang harus tetap dijalankan dengan ketulusan dan keikhlasan. Semoga Satria Piningit akan tetap dan terus istiqomah dalam menunaikan amanah mulia dan suci.
Semoga Tuhannya beserta alam semesta akan selalu melindungi dan menjaganya sampai tugas itu tuntas, sampai waktu yang telah ditetapkan. Tugas sang satria amatlah berat, beban-beban yang dipikulnya pun bukan beban biasa, karena ia memang bukan manusia biasa, yang artinya ia memiliki kelebihan dibanding manusia pada umumnya. Manusia istimewa bukanlah gelar yang disematkan oleh dirinya, atau pihak-pihak tertentu, tetapi disematkan oleh alam semesta dan para pamomongnya, karena ia mengemban tugas, dan bahkan telah menjalankan tugasnya semenjak dahulu. Kenapa semenjak dahulu? Ini ada kaitannya dengan wadah dan isi. Wadah di sini adalah wujud zohir, yang digunakan sebagai sarana atau wujud kasar, atau para pemangku amanah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya di alam nyata, untuk mewujudkan segala bentuk visi misi yang harus diselesaikan. Dan isi di sini adalah wujud halus atau sukma yang bersifat gaib, atau tak terlihat oleh mata atau tak kasat mata. Ia di sini adalah satu, selalu berpindah-pindah menempati wadah, yang memang telah dipersiapkan dengan berbagai keistimewaan untuk masalah wadah. Dan di sini, terutama isi, tidak semua orang bisa memahami. Silahkan saja, jangan dijadikan ini sebagai hal untuk berselisih paham. Julukan Satrio Piningit ini tersematkan dengan sendirinya, karena setiap pergantian wadah memiliki tugas dan visi misi yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang lebih baik lagi. Dalam segala bidang, semenjak dahulu sang wadah ini telah menjalankan tugasnya sesuai porsinya atau ketetapan yang harus dijalankannya. Setelah selesai masa tugasnya, maka akan berganti wadah sesuai dengan zaman yang dilalui. Wallahu a'lam. Tugas seorang Satrio Piningit amatlah berat. Tugasnya bukan hanya di alam nyata, tetapi juga alam tak kasat mata. Berbagai strategi dan rencana harus dijalankan dengan matang, walaupun selalu mendapat hambatan dan jegalan-jegalan. Sudah hal yang lumrah bila melaksanakan suatu tugas yang mengandung unsur positif dan kebaikan, tentu saja selalu dibarengi dengan hambatan, baik hambatan dari faktor internal maupun eksternal. Mengenai alam tak kasat mata, tidak semua manusia dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui alam ini. Hanya manusia-manusia tertentu saja yang Allah kehendaki untuk sedikit mengetahui tentang alam ini. Satrio Piningit selalu dihadang dengan berbagai kendala dan jegalan-jegalan, tetapi hal ini tidak lantas membuatnya menyerah. Ia selalu menghadapi setiap ujiannya dengan penuh tanggung jawab dan berpasrah kepada Tuhannya. Ia juga selalu istiqomah, tidak mundur karena pukulan-pukulan. Pukulan-pukulan ini pun bersifat nyata dan gaib. Kenapa jalan hidupnya selalu mempunyai unsur nyata dan gaib atau tak kasat mata? Karena ia memang ada tapi tiada, tiada tapi ada. Sebuah petikan kata yang mempunyai makna yang akan sulit dicerna oleh insan biasa. Satria Piningit di dalam tugas dan urusannya, tentu walaupun banyak halangan bahkan mengancam hidupnya, tapi ia tetap istiqomah karena baginya tidak ada jalan untuk mundur. Karena ia sadar ini adalah amanah untuk orang banyak dan dirinya sendiri, yang harus tetap dijalankan dengan ketulusan dan keikhlasan. Semoga Satria Piningit akan tetap dan terus istiqomah dalam menunaikan amanah mulia dan suci. Semoga Tuhannya beserta alam semesta akan selalu melindungi dan menjaganya sampai tugas itu tuntas, sampai waktu yang telah ditetapkan. Amin ya robbal alamin.